Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya. Nah, jadi terhadap putusan Mahkamah Agung itu baik yang bersifat mengakui maupun menolak putusan arbitrase internasional ya, di mana negara Republik Indonesia itu tercatat ya sebagai salah satu pihak dalam sengketa, itu tidak dapat diajukan upaya perlawanan ya. Nah, itu tadi pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Nah, kita masuk pada pendaftaran dan pencatatan putusan arbitrase internasional ya. Jadi tata cara pendaftaran dan pencatatan putusan arbitrase internasional itu sebagai salah satu syarat ya agar putusan arbitrase internasional tersebut dapat dilaksanakan di negara Indonesia ya. Nah, jadi menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 itu permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional itu baru dapat dilakukan setelah putusan tersebut itu diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya. Jadi penyampaian berkas permohonan pelaksanaan tersebut harus disertai dengan yang pertama, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase internasional ya, itu sesuai ketentuan perihal autentifikasi dokumen asing dan naskah terjemahannya resminya dalam bahasa Indonesia. Yang kedua adalah lembar asli atau salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar putusan arbitrase internasional itu sesuai dengan ketentuan perihal autentifikasi dokumen asing dan naskah terjemahannya resminya dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia ya di negara tempat putusan arbitrase internasional tersebut ditetapkan yang menyatakan bahwa negara pemohon itu terikat pada perjanjian ya, baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Nah, jadi ya biasanya segera setelah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu memberikan perintah eksekusi, maka untuk pelaksanaan selanjutnya itu dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang secara relatif itu berwenang melaksanakannya ya. Jadi pada pelaksanaan putusan arbitrase internasional tersebut itu dapat dilakukan dengan melakukan sita eksekusi ya atas harta kekayaan serta barang milik termohon eksekusi ya. Jadi tata cara yang berhubungan penyitaan maupun pelaksanaan putusan arbitrase internasional tersebut itu mengikuti tata cara sebagaimana yang telah ditentukan di dalam hukum acara perdata, itu digarisbawahin ya. Nah, jadi dapat kita ketahui ya bahwa pada dasarnya ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan putusan arbitrase internasional itu yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 itu merupakan penjabaran kembali dari ketentuan yang serupa yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 itu sebagai pelaksanaan dan keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 ya, itu tentang pengesahan dengan penyempurnaan ya. Jadi ini berarti adalah suatu kemajuan yuridis formil ya dari suatu aturan hukum ya dengan menaikkan hierarki dari peraturan perundang-undangan yang ada ya. Jadi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1990 ini, maka kita harapkan ya akan dapat lebih terjamin lagi kepastian hukum bagi pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia. Oke, Ibu rasa untuk materi hari ini cukup. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Semoga nanti untuk final tesnya kalian bisa menjawab dengan hasil yang memuaskan ya, insya Allah.
Oke, terima kasih banyak. Ibu izin live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu atas wabarakatuh. waktu dan materinya. Semoga cepat sembuh, Bu. Iya, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kasih